أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita selalu mengingat, kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan sangat banyak kepada kita semua. Terutama hendaknya kita berbangga. Ya, kita berbahagia. Sebentar lagi insyaallah kita akan menemui bulan yang penuh dengan kenikmatan. Kita selalu minta sama Allah. Jangan lupa bahkan di penghujung hari-hari ini kita selalu ucapkan Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu, ya, ini harinya belum datang, apakah kita bisa sampai? Dan dengan menyambut bulan ini kita bahagia. Insyaallah. Ya, ini bulan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala, ya, demi menyebarkan syariat Islam di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kurang lebih 124.000 nabi. Kemudian kurang lebih 314 rasul. Kemudian Allah perincikan lagi dengan ulul azmi minar rusul. Yaitu ada Nabi Nuh, ada Ibrahim, ya, ada Musa, ada Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah khususkan lagi menjadi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi apa? Pimpinan Bani Adam. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk makhluk-makhluk langit, para malaikat dengan ribuan jumlah mereka. Allah jadikan pemimpin mereka Jibril alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk umat ini dalam satu bulan ada 12. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Kemudian Allah tentukan satu bulan di antara 12 bulan tersebut menjadi bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam hari-hari Jumat menjadi hari yang istimewa. Maka sebentar lagi kita akan mendatangi bulan yang istimewa ini. Ya. Lalu bagaimana sikap kita? Para ulama rahimahullah, ya, mengatakan, ya, sudah lewat bulan-bulannya ini. Ya, mereka mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan-bulan menandur, bulan-bulan menanam. Ya, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan-bulan bagaimana kita menyiraminya, memupukinya, bagaimana kita menjaganya supaya dia tumbuh dengan lebat. Sedangkan bulan Ramadan ini menjadi bulan panen kita. Bagaimana petani-petani itu kalau datang masa panen, masya Allah, bahagia sekali. Ya, apalagi dekat sawah dekat kita sudah mulai panen ini, masya Allah. Ya, setiap lewat kena aja embusannya itu. Ya, ini masya Allah betapa banyaknya petani-petani yang bahagia karena panen. Dan sekarang kita akan memanen segalanya, memanen yang akan bermanfaat dunia dan akhirat kita. Sehingga salah kalau kita jadikan Ramadan itu justru menjadi bulan nandur. Ya, bulan nanam. Yang enggak ada petani kalau bulan panen baru nanam, gagal atau enggak? Gagal. Ya. Maka bulan-bulan yang telah lewat ini, bahkan bulan Sya'ban ini menjadi penentu kita. Ketika kita sudah melatih dari membaca Al-Qur'an, kita menjaga salat-salat kita menjaga tilawah kita memperbanyak zikir kita, maka di bulan Ramadan ini pemaksimalannya. Ya. Di bulan Ramadan ini nantinya kita akan memanen segala kebaikan-kebaikan tersebut. Maka jangan sampai luput dari bulan Ramadan. Ya. Nabi SAW sampai mengatakan, ya, sungguh merugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni. Ya. Tapi dia masih termasuk penghuni neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Ini bulan yang istimewa. Ya, bulan yang penuh dengan amal. Kita bahagia menemukannya. Para ulama mengatakan, bagaimana bisa seorang mukmin dia tidak berbangga dengan datangnya bulan Ramadan, padahal bulan ini dibukakan pintu-pintu surga. Demi Allah, ya, tidak ada sholat subuh yang lebih mudah kecuali ketika bulan puasa. Ya. Kita mulai dengan sahur, sudah seger Bapak ya. Kemudian apa? Berangkat ke masjid itu mudah. Kayak Masya Allah, sholat subuh di hari puasa itu ramai masjidnya. Alhamdulillah. Dan semoga tidak hanya hari pertama. Ya. Kemudian apa? Bagaimana sholat-sholat yang lain? Ya, setiap orang ingat ya dalam dirinya biasanya mengutamakan makannya, minumnya. Ya, di bulan ini dia mengutamakan ibadahnya. Ada waktu senggang sedikit dia gunakan untuk tilawah. Ada waktu senggang sedikit dia gunakan untuk berzikir kepada Allah. Datangnya waktu sholat, ya, bahkan dia apa? Dia langsung bergesegera menuju sholat. Bahkan ketika dia diancam atau diberikan rasa marah, dia ingin marah, dia tahu dirinya puasa. Bahkan sampai orang awam pun yang mungkin tidak belajar, dia tahu di bulan puasa ini tidak boleh marah-marah, ya, sehingga mereka bisa menahan amarahnya di bulan puasa. Ya. Dan inilah yang dimaksud dengan dibukakannya pintu surga. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita pada bulan ini untuk melakukan banyak ibadah-ibadah. Maka sangat merugi orang-orang yang terhalangi dari ibadah-ibadah ini. Kemudian yang kedua apa? Bagaimana orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Bagaimana orang-orang yang penuh dengan dosa tidak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Padahal Allah menjanjikan di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan-syaitan dibelenggu. Sehingga apa? Mereka mudah dalam meninggalkan keburukan. Ya. Sangat sedikit sekali adanya keburukan yang terjadi di bulan Ramadan. Tapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu tahu bahwasannya sebelum datangnya bulan Ramadan, disinilah syaitan berusaha. Mereka menakut-nakuti kita, jangan bagaimana? Bagaimana bisa antum gak pernah puasa? Di bulan Ramadan nanti 1 bulan puasa, mati loh nanti. Ya, ada bisikan-bisikan seperti itu. Ya, bahkan sudah terbisikkan mungkin di otak kita atau di hati kita. Persiapan Ramadan, ayo nanti iftarnya apa, dijadwal. Insyaallah. Hari ini menu apa, hari ini apa. Jangan lupa nanti ketika iftar balas dendam. Masya Allah. Ya. Bahkan sampai menanamkan dalam diri manusia, tarawih itu sunnah. Ya, enggak usah dikerjakan, enggak masalah. Ya, sampai ditanamkan seperti itu. Karena apa? Mereka tahu di bulan Ramadan mereka enggak bisa mengganggu manusia. Sehingga sebelum datangnya bulan ini mereka sudah dibisik-bisikkan. Sehingga akhirnya apa? Banyak di bulan Ramadan yang akhirnya mereka apa? Kalah dan tumbang. Ya. Bahkan sudah dari sekarang dibisikkan, ingat di bulan Ramadan di akhirnya banyak diskon. Jangan lupa pergi berbelanja. Jadi sekarang sudah dibisikkan. Ya. Padahal di akhirnya nanti ada hari-hari yang lebih istimewa. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulannya sebentar lagi. Ya, mungkin kalau tidak besok atau besoknya kita sudah mengadakan tarawih. Ya. Dan ingat, untuk puasa maka kita membersamai pemerintah. Ya. Karena keputusan pemerintah itu menyelesaikan khilaf. Ya. Maka kita ikuti pemerintah, ini yang paling aman. Ya, dalam berpuasa dan juga dalam Idul Fitri. Ya. Maka bulan ini bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keutamaan. Tapi apa itu puasa? Ya. Sebelumnya kita membahas tentang rukun Islam. Ya. Dan pas sekali alhamdulillah sampai di rukun yang keempat, yaitu apa? Puasa Ramadan. Sehingga kita tahu puasa itu hukumnya wajib. Ya, wajib bagi setiap orang, tidak bisa diwakilkan. Ini hukum puasa Ramadan. Kalau ditanya adakah puasa-puasa selain Ramadan yang diwajibkan, ya, maka kita katakan tidak ada. Selain puasa Ramadan maka semuanya apa? Sunnah. Tapi puasa Ramadan 1 bulan ini adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Lalu apa itu puasa?
Kita tahu puasa itu apa? Al-imsak. Imsak itu artinya apa, Bapak? Biasanya di jam-jam masjid itu ada tuh imsak. Apa itu imsak? Hah? Imsak itu artinya apa? Menahan. Ya. Tapi jangan digunakan untuk sahur. Ya, nanti insya Allah jelaskan. Puasa itu adalah imsak. Imsak apa? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari kapan? Dari terbitnya fajar. Ya, biasanya kita ditandai dengan adanya azan subuh, ya, sampai terbenamnya matahari. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyurutil lati wada'aha syarat. Dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu pertama kita pahami, apa syarat-syarat puasa? Jangan sampai kita masuk dalam puasa, kemudian puasa kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam puasa, maka syarat yang pertama adalah dia seorang muslim. Dia seorang yang baligh. Dia seorang yang berakal. Kemudian dia seorang yang mampu. Ya. Mampu di sini dikatakan apa? Terbebas dari haid dan nifas, terbebas dari penyakit dan tidak dalam keadaan safar. Ini tandanya orang-orang yang mampu. Kemudian yang berikutnya adalah niat. Ya. Ini termasuk syarat sahnya puasa. Dan untuk puasa Ramadan, maka niat kita adalah semenjak malam harinya. Ya. Para ulama mengatakan, ya, cukup seseorang meniatkan besok dia mau sahur. Ya. Besok dia mau masak untuk sahur. Ya. Karena besok dia mau puasa, maka ini sudah menunjukkan dia telah berniat di malam harinya. Dan niat puasa Ramadan yang wajib ini tidak boleh ragu-ragu. Jika ada yang ragu-ragu besok puasa atau enggak, ya, enggak usah puasa lah. Ya, tiba-tiba paginya puasa lah. Mendekati, ya enggak usah puasa. Maka yang ragu-ragu seperti ini niatnya tidak diterima. Ya. Dan niat puasa Ramadan itu adanya semenjak malam. Maka diyakini ketika malam ini ternyata pemerintah misalnya sudah menentukan hilal terlihat, besok sudah mulai puasa, malam ini tarawih, maka kita niatkan besok harus sudah puasa dan yakin besok puasa. Jangan ragu-ragu, misalnya salah pemerintah, hilalnya mungkin tidak kelihatan, apalagi sekarang musim hujan terus, ya. Jangan seperti itu. Tapi yakin besok puasa, maka puasa. Maka dengan niat yang seperti inilah baru puasa Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang ditentukan oleh syariat. Nah, ulangi, muslim, baligh, akil, kemudian mampu. Ya. Dia mampu dari segi apa? Terhindar dari haid, terhindar dari nifas, kemudian terhindar dari penyakit atau tidak sedang safar. Atau orang-orang yang terkena uzur pula seperti wanita yang hamil, wanita yang menyusui. Maka sebagian ulama memberikan keringanan jika mereka tidak mampu. Kemudian yang terakhir disertai dengan niat. Maka kelima syarat ini haruslah terpenuhi dulu dalam diri seorang muslim. Apa yang masih kurang dalam diri kita lengkapi. Makanya yang namanya puasa itu ada ijhadul badan, persiapan tubuh kita. Betapa banyak orang yang datangnya bulan puasa karena tidak pernah melatih diri, hari puasa ceklek. Nah, bapak-bapak pingsan, ya, tidak kuat masuk rumah sakit, kena infus, akhirnya langsung batal, ya, karena apa? Tidak pernah latihan puasa, ya, kesehariannya selalu makan yang dia suka, ya, akhirnya apa? Tidak kuat puasa di hari pertama, ya. Didatangnya bulan puasa juga ada apa? Al-kaffu anil mahbub, menahan dari sesuatu yang dia cintai, ya, segala yang dia biasa nikmati. Bahkan dalam perkataan ulama mengatakan cukuplah ya bagi seseorang itu tidak diterima puasanya ketika dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ingat, di bulan Ramadan teman kita adalah Al-Qur'an. Ya. Teman kita adalah Al-Qur'an. Ya, dan bukan HP. Jangan yang selalu dihantingkan tempat iftar jama'i di mana ini. Masya Allah, diadakan reuni, ada SD, SMP, SMA, kuliah, kerjaan, kantor, semuanya.
Bahkan sampai ada apa? Reuni takmir, reuni apa lagi? Ya, jamaah masjid, ya. Masya Allah, banyak sekali acara-acara di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Dia tertinggal dari yang namanya sholat tarawih. Ya, karena fokusnya apa? Mencari sesuatu yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Dan di bulan puasa ini kita diminta untuk menghindari ini. Jauhkan dari sesuatu yang dicintai, ya, menahan dari sesuatu yang kita cintai. Makan, minum dan juga syahwat-syahwat kita. Sahabat kita adalah Al-Qur'anul Karim. Tadi dari pengertian, ya, kita menahan dari pembatal-pembatal puasa. Apa pembatal-pembatal puasa tersebut? Ya. Atau sebelum itu, ya, kita tadi mengatakan bahwasannya puasa hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian dengan satu tujuan. Tidak ada tujuan lain dari puasa kecuali ini, ya, yaitu apa? Mencari ketakwaan. Maka seseorang yang mendapati puasa, ya, kemudian takwanya bertambah, yaitu apa? Menjalankan perintah Allah menjadi lebih semangat, menjauhi larangan-larangan Allah lebih mudah, ya, atau ingin selalu menghindari larangan-larangan Allah, maka dia telah mendapatkan medali ketakwaan ini. Tapi justru jika puasanya diniatkan, puasa ini untuk diet, ya, puasa ini, ya, untuk mendapatkan apa? THR, ya, puasa ini tujuannya untuk apa? Berbangga-bangga. Saya masih kecil bisa apa? Puasa full Ramadan. Maka ini apa? Tidak akan mendatangkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, yang kita niatkan, kita jalankan puasa Ramadan ini ikhlas lillahi ta'ala, ya. Kita jalankan puasa ini karena Allah mewajibkannya kepada kita. Dan kalau kita memenuhi syarat-syaratnya, ya, tidak melakukan pembatal-pembatalnya, maka kita akan apa? Mendapatkan ketakwaan dari Allah. Sehingga seorang muslim yang hendaknya atau pantas berbangga ketika keluar dari Ramadan adalah yang semakin baik dirinya, ya, yaitu apa? Ketakwaannya kepada Allah semakin baik, ya, menjauhi larangan-larangan Allah semakin baik, ya. Bukan hanya apa? Yang tampil di pagi hari Idul Fitri dengan baju koko yang baru, ya, dengan baju koko yang kopelan satu keluarga, ya, atau kopelan satu masjid, waliyadzubillah, ya. Bukan ini yang ingin ditampakkan di hari Idul Fitri, tapi bagaimana ketakwaan, ya. Dan jangan sampai di hari ketakwaan tersebut ini akan terlihat nanti, ya, di hari ketakwaan tersebut, hari kebahagiaan tersebut akan terlihat mana yang maka benar-benar berpuasa, mana yang tidak. Dengan apa? Insya Allah dengan salaman saja sudah cukup, ya. Mana dari mereka yang menghindari salaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, atau mana yang bahkan cipiki. Kita akan melihat di situ nantinya, ya. Maka orang-orang yang benar mendatangkan puasa dengan sepenuh syaratnya, menjalankannya dengan keimanan, keyakinan, kemudian dia meninggalkan pembatal-pembatalnya, maka dia akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang mendapati bulan Ramadan ini, maka berpuasalah, ya. Sehingga bulan Ramadan ini adalah, ya, bulan diwajibkannya seorang muslim berpuasa, ya, semuanya, ya. Bahkan kalau ada orang-orang wanita, ya, menurut pendapat ulama, bagaimana ada seorang wanita yang hamil, ada wanita yang mungkin sudah melahirkan, menyusui, tapi dia masih kuat berpuasa, maka hendaknya dia berpuasa. Tapi jika dirasa adanya mara bahaya untuk dirinya ataupun untuk janinnya, maka dia baru diperbolehkan untuk tidak puasa. Ya, ini menunjukkan apa? Betapa besarnya kewajiban puasa. Ya, sampai-sampai para sahabat ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, kenapa kami, ya, atau diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak mengganti salat? Ya. Aisyah mengatakan, dahulu kami pun menimpa hal tersebut. Kami pun saat puasa haid, kami pun ada di antara kami yang saat puasa nifas.
Tapi apa? Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengganti puasa, tapi tidak untuk mengganti sholat. Saking wajibnya bulan puasa, ketika kita meninggalkannya dengan sengaja atau batal, maka sampai kapanpun itu menjadi hutang, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah kewajiban bulan puasa. Maka jangan ada yang meremehkan bulan puasa ini. Kita berbahagia dengan datangnya, ya, kemudian kita melaksanakan kewajiban ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam pembatal-pembatalnya. Ya, tentu seorang muslim wajib mengetahui pembatalnya. Jangan sampai dia memasuki bulan Ramadan dia tidak tahu kalau dirinya ternyata sudah batal dari bulan puasa. Nah, pembatal yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya. Ingat, makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa, kalau nggak sengaja bagaimana? Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan mudah suudzon, ya jemaah. Kalau kita melihat di tengah hari bulan puasa ada orang yang makan, ya, jangan langsung diingatkan. Biarkan dia selesaikan makannya dulu, selesaikan minumnya dulu. Baru apa? Tanya, masih puasa enggak? Masya Allah, anak lupa. Alhamdulillah, ya, ini rizkinya, ya, ini rizkinya, ya. Jangan dia baru makan nih. Waliyadzubillah, kalau yang dimakan mungkin pedas-pedas ya, sudah pedas-pedas ya. Ada minum es teh di depannya seger ini. Tiba-tiba, Masya Allah, tidak puasa antum. Astagfirullah, lupa. Mulutnya sedang dalam keadaan apa? Panas. Masya Allah, ini kita sudah menghalangi rizki seseorang. Ya, karena Nabi SAW mengatakan gimana? Barang siapa yang makan ataupun minum di bulan puasa karena lupa, maka dia sejatinya sedang diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rizkinya. Ya, makanya yang membatalkan hanya apa? Nah, yang minum dan makan dengan sengaja. Ya. Kecuali kalau kita benar-benar tahu ya, ikhwan. Ya, ada seseorang sudah ditulis nih warung-warung, ya, bulan puasa tutup misalnya. Tapi sebenarnya apa? Buka. Dia tahu dan dia masuk. Dia sudah membaca tulisannya. Kita lihat teman kita mau batal ini. Kita hindarkan dia dari apa? Batal puasa. Boleh atau enggak? Boleh. Ini baru kalau kelihatan jelas. Atau ada mungkin apa? Anak kita yang diam-diam apa? Buka kulkas, ya, ngambil es, sembunyi-sembunyi. Kita tahu, ya, maka kita larang. Boleh atau enggak? Boleh. Ya, tapi kalau kita melihat dengan jelas nih, orang ini lupa atau enggak kita enggak tahu, maka apa? Biarkan dia sampai selesai dulu. Baru kita ingatkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah kalian sampai jelas di antara kalian antara khaytul abyad, benang yang berwarna putih dengan benang yang berwarna hitam, yaitu datangnya waktu fajar. Kemudian jalankan puasa tersebut. Tahanlah diri kalian dari makan dan minum tersebut sampai datangnya malam hari, yaitu terbenamnya matahari. Inilah batasan puasa. Ya. Mungkin sebagian daerah ada yang 10 jam, ada yang 12 jam, ada yang 14 jam. Berbeda-beda bagaimana tergantung mataharinya. Tapi ketahui jamaah, ya, menurut penelitian apa? Puasa itu sehat. Ya. Kita ini dalam setahun 12 bulan. 11 bulan kita bebas makan apa saja. Sebagaimana seperti halnya kendaraan. Ya. Perlu namanya apa? Servis. Puasa ini menjadi servis kita. Ya, puasa ini menjadi servis kita. Kelihatannya kapan? Nanti, ya, ketika Idul Fitri. Apa? Kita sudah puasa 1 bulan, ya, bertamu atau di rumah sudah masak banyak sekali. Yang masuk ke mulut cuma apa? Mungkin cuma 1 mangkok kecil, ya, mungkin cuma apa? Minum 1 es teh. Sudah apa? Kenyang perutnya. Nantilah siang lagi lanjut. Kenapa? Karena ususnya sudah kembali normal. Ya, pencernaannya sudah kembali normal. Ini apa? Efek dari bulan puasa. Sebagaimana kalau kita servis mobil, ya, baru digas dikit sudah apa? Melaju dengan cepat. Ya, inilah perawatan kita di bulan Ramadan. Makanya tadi kita katakan tidak ada sejarahnya di bulan Ramadan orang yang puasa meninggalkan makan dan minum mati, nggak ada. Kecuali apa? Sudah ajalnya. Ya.
Nggak ada, bukan karena dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, asalkan dia mengikuti sunnah, ya, dia mengikuti. Menahannya apa? Dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Jika dia melakukan seperti itu, dia sahur, dia iftar, insya Allah aman. Ya, tapi kalau dia sudah tidak sahur, tidak iftar selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, waliyadzubillah, ya, tinggal takziah kita insya Allah. Ya. Nah, kemudian pembatal yang kedua adalah qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Nabi SAW bersabda, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun, falaysa 'alaihi qada, wa in istaqa'a falyaqdi." Ya. Barang siapa atau ada dari kalian yang tertimpa muntah, ya, maka apa? Dia tidak harus mengganti puasanya. Tapi barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia harus mengganti. Ya. Caranya bagaimana? Dengan tidak terlalu banyak sahur. Ya. Justru kalau sahurnya kebanyakan, sakit perut, lapar nanti Bapak. Ya. Tapi kalau sahurnya pas, sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk bernafas. Insya Allah sudah cukup bagi kita untuk apa? Menahan lapar dan hausnya di bulan Ramadan. Ya. Tapi kalau sampai berlebihan semuanya untuk makan, insya Allah habis subuh sudah begah perutnya. Ya, ruku akhirnya muntah. Ya. Kita tahu sendiri bagaimana kalau muntah itu sakit sekali tenggorokannya. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, maka apa? Nah, itu tidak membatalkan. Tapi kalau ada orang yang sengaja memasukkan tangannya atau memasukkan benda sesuatu ke dalam mulutnya sehingga dia muntah, maka puasanya langsung terhitung batal dan dia harus mengganti di luar bulan suci Ramadan. Kemudian pembatal yang ketiga adalah haid dan nifas. Ya, seorang wanita ketika haid dan nifas maka haram seluruh ibadah bagi dirinya. Dia harus tinggalkan, termasuk di dalamnya yaitu puasa. Kemudian yang keempat, ikhraju mani amdan, mengeluarkan air mani secara sengaja. Ya. Nabi SAW mengatakan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dalam bulan puasa dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya dan juga syahwatnya karena aku. Ya. Sehingga apa? Menuruti syahwat di bulan puasa termasuk pembatal. Ya, kalau nggak sengaja bagaimana? Nggak sengaja maka tidak membatalkan. Ya, maka Nabi SAW juga mengatakan gimana? Rufiya an ummati al khata'u wa nisyan wa mastukriha alaih. Ya, diangkat dari umatku, tidak dihitung dosa bagi umatku, yaitu yang melakukan kesalahan, atau orang yang lupa, atau orang yang terpaksa melakukannya. Jika tidak sengaja keluar mani, maka apa? Tidak masalah. Waliyadzubillah, beberapa orang itu ada memang yang mudah keluar. Mungkin hanya dengan melihat istrinya, ya. Hanya dengan mungkin melihat seorang wanita yang membuka auratnya, bisa langsung keluar tanpa dia sadari. Maka ini tidak membatalkan. Tapi kalau sudah tahu dirinya seperti itu, kemudian dia pandang terus, maka ini apa? Sama saja dengan mengeluarkannya dengan sengaja. Maka dia membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang hati-hati. Bin niyati ibtalis shaum. Niat batal puasa. Ya. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyah, ya, atau innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala niat, ya, atau segala sesuatu tergantung niatnya dan dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Puasa Ramadan niatnya tadi di mana? Di malam hari. Maka ketika masuk siang hari jangan sampai mengatakan kayaknya aku enggak kuat, batal aja lah sekarang. Ya, maka dengan niat membatalkan puasa, maka dia telah membatalkan puasanya. Maka hati-hati. Ya, seorang yang melakukan puasa Ramadan maka harus yakin dengan niatnya dan tidak setengah-setengah. Ya, ini yang terkadang sering dilakukan oleh manusia. Ya, pura-pura batal, ya, atau niat ingin batal kalau tidak ketahuan, maka ini setidaknya apa? Sudah membatalkan puasanya. Kemudian ya, pembatal yang berikutnya adalah jima, yaitu berhubungan antara suami istri di tengah hari bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya membatalkan, tapi dia juga mendapatkan kafarah. Dia juga mendapatkan hukuman ataupun denda. Yang pertama adalah membebaskan budak. Sekarang kita tidak ada budak, maka apa? Puasa 2 bulan secara berturut-turut.
Ya. Kemudian yang ketiga apa? Memberikan makan 60 orang miskin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ya. Ada seorang yang miskin, ya, melakukan jima dengan istrinya di tengah hari bulan Ramadan. Dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka apa yang harus aku lakukan? Ya. Apakah engkau bisa membebaskan budak wanita?" "Tidak ya Rasulullah. Ya, aku tidak punya uang." Ya. Kemudian ditanya lagi, "Kalau begitu bisa enggak engkau puasa Ramadan atau puasa 2 bulan berturut-turut?" Dikatakan enggak bisa ya Rasulullah. Puasa 30 hari ini saya enggak kuat ketemu istri saya. Apalagi apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Baik, kalau begitu berikan 60 makan orang miskin. Apa jawaban dia? "Ya Rasulullah, kalau engkau cari dari penghujung kota Madinah sampai ke ujung, engkau akan temukan aku orang yang paling miskin di Madinah." Masya Allah. Ya, ini sudah paling miskin, ya, tapi melanggar peraturan Allah. Tapi lihat bagaimana rahmatnya Rasulullah. Bukan menghardik beliau, tapi justru bagaimana? Beliau pergi, kemudian apa? Mengambil harta. Kemudian dikatakan, "Ini untukmu, bersedekahlah dengannya." Ya. Jadi dikasihkan harta, kemudian apa? Disuruh bersedekah. Ya. Maka puasa ini adalah momentum kita semua. Ini penuh dengan kebaikan, maka jangan lakukan, ya, terutama 6 pembatal puasa ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, beberapa pembatal yang lain adalah memasukkan segala cairan penguat ke dalam tubuh. Seperti halnya apa? Tadi ada infus ataupun suntik yang memberikan apa? Penguat, ya. Ataupun juga, ya, sebagian ulama mengatakan mengeluarkan darah, ya, seperti halnya bekam atau donor darah. Kenapa? Karena ini bisa membuat seseorang lebih lemas. Ya, maka ini sampai ada sebagian ulama yang mengatakan sampai membatalkan, ada yang mengatakan makruh atau dibenci dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita berpuasa, maka hendaknya kita berhati-hati dari menggosok gigi. Ya. Karena mulutnya orang yang berpuasa itu Masya Allah, ya, seperti bau kasturi di sisi Allah, tapi tidak di samping manusia. Ya, ingat, bau ini di samping Allah, di surga nanti. Ya, maka tidak ada atau tidak boleh seorang muslim menyebarkan bau mulutnya ke hadapan muslim yang lain. Ini bau kasturi, Masya Allah. Lah, ya, ini nanti di surga. Ya, maka hendaknya apa? Dia jaga. Ya, seorang muslim boleh nggak bersiwak? Boleh. Ya, boleh nggak sikat gigi? Boleh. Tapi apa? Dibatasi. Jangan habis sahur sikat gigi, habis subuh sikat gigi, mau berangkat kerja sikat gigi, siang sikat gigi, atau bahkan memperbanyak mandi. Ya, tujuannya untuk apa? Semoga dapat rezeki, masuk dikit ke mulut, alhamdulillah. Insyaallah. Hati-hati. Ini sesuatu yang dimakruhkan ketika di bulan puasa. Karena apa? Ditakutkan, ya, bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita melalaikan hal-hal ini di bulan puasa, karena kita akan luput dari pahala yang sangat banyak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi kita dijelaskan, ya, puasa itu namanya adalah dari terbitnya matahari, yaitu subuh, kemudian sampai terbenamnya matahari. Barang siapa yang makan dan minum melebihi waktu subuh, maka dia telah tidak dianggap puasa. Atau bahkan 1 menit sebelum adanya azan atau terbenamnya matahari, maka dia sudah terhitung batal puasanya. Kemudian jangan lupakan niat. Ini penting sekali. Dan niat, kata ulama, diulangi setiap malam. Ya. Tidak dari awal puasa untuk sampai akhir, enggak, tapi setiap malam kita niatkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tasahharu, sahur. Kenapa? Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu barakah. Dan kalau kita meniatkan sahur, berarti kita sudah meniatkan puasa Ramadan pada hari tersebut. Ya, jangan alasan, Ustaz, saya mau puasa atau sahurnya malam. Nah, ini enggak dapat berkah nanti, ya. Ya. Sahur di waktu sahur. Kapan paling bagus sahur? Di waktu imsak. Sudah. Ya. Ini tadi kita mau bahas. Ya, imsak bukan waktunya menahan, tapi imsak justru waktu terbaik untuk apa? Untuk sahur. Ya. Biasanya antara imsak dengan azan itu 10 sampai 15 menit. Maka kita gunakan waktu tersebut untuk sahur. Ya, ini waktu terbaiknya. Ya.
Karena Nabi SAW mengatakan gimana? Akhirus sahur wa ajilul iftar atau wa ajilul fatur. Ya. Akhirkanlah sahur sampai mendekati subuh dan percepatlah buka puasa. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian selalu berbangga. Jangan jadikan puasa ini berat. Ya. Jangan jadikan puasa ini sebagai momentum penghalang kita dari segala nikmat Allah. Enggak. Ini justru apa? Rahmat Allah kepada kita. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama tadi kita sudah sebutkan ya, bahwasannya puasa ini adalah bulan istimewa di antara bulan-bulan Hijriyah yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bulan ini sebagai bulannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan ingat, pahala membaca Al-Qur'an tidaklah sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, "Bacalah Al-Qur'an." Ya, karena dalam setiap hurufnya maka akan mendapatkan 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun. Ya, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka bagaimana ketika kita membaca Al-Fatihah saja di bulan Ramadan? Berapa banyak pahala yang sudah kita dapatkan? Lalu bagaimana jika kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan Ramadan? Ya, minimal ya, kita berinteraksi paling dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita mungkin sibuk dengan membacanya, minimal kita bisa selalu mendengarkannya. Banyak sekali wasilah-wasilah untuk kita bisa mendengarkan Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Ya, sahabat kita di bulan puasa adalah Al-Quran. Ya, kalau bisa, ya ini tidak wajib, tapi kalau bisa khatamkan Al-Quran. Ya, khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, ya di bulan Ramadan ini juga ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya, apa itu Lailatul Qadar? Ya, malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau kita kehilangan malam Lailatul Qadar ini, maka kita telah kehilangan pahala yang sangat banyak sekali. Kita telah kehilangan manfaat, ya, keutamaan yang sangat banyak sekali. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man haruma khairuha faqad hurim. Ya, di bulan puasa ini ada malam yang mana satu malam tersebut, ibadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang terhalangi dari mendapatkan malam ini, maka dia telah terhalangi dari mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Tapi kita lihat fenomenanya. Betapa banyak kaum muslimin di hari akhir bulan Ramadan, mereka justru apa? Meninggalkan masjid-masjid Allah. Mendatangi apa? Pasar-pasar. Ya, mendatangi mal-mal, mendatangi tempat pembelanjaan. Mereka mengatakan enggak apa-apa, sunnah, sekali-sekali ditinggalkan. Padahal di malam tersebut kalau diganti dengan ibadahnya seumur hidup, adil atau enggak? Enggak. Kehidupan kita mungkin cuma 60 atau lebih sedikit. Ya, tapi 1000 bulan ini ibarat 80 tahun ibadah. Dan bagaimana jika kita mendapatkannya setiap tahun? Berapa ratus tahun kita telah mendapatkan kebaikan dalam ibadah ini. Maka maksimalkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian keutamaan yang berikutnya adalah tadi kita sebutkan, di bulan puasa dibukakan pintu-pintu surga. Kebaikan dimudahkan. Kemudian pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan tentang bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanannya dan mengharapkan balasan di sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjamin di setiap malam bulan Ramadan akan ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, lillahi inda kulli fitrin atqa. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dalam setiap fitr, dalam setiap malam berbuka bulan Ramadan, ada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Kita tidak tahu kita penghuni surga atau penghuni neraka, kita tidak tahu. Ya.
Maka kita berharap dengan masuknya bulan Ramadan ini, nama kita diangkat oleh Allah dari neraka. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wal ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Ya, bahwasannya salat 5 waktu, kemudian Jumat kepada Jumat yang lain, dan Ramadan kepada Ramadan yang lain. Ya, maka ini adalah penghapusan dosa. Waktu-waktu penghapusan dosa. Jika dia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Di bulan Ramadan ada salat 5 waktu. Kita akan bertemu dengan Jumat-Jumatnya, dan kita berada di hari yang istimewa. Maka bulan Ramadan ini sejatinya bulan pengampunan untuk kita semua. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, man shamma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasaumid dahrin. Puasa Ramadan ini menjadi titik utama puasa yang nantinya akan mendapatkan puasa 1 tahun full. Ya. Yaitu barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Tapi syaratnya puasa Ramadan full. Jika di dalam bulan Ramadan dia ada batal, maka dia ganti dulu, baru dia lanjutkan dengan puasa Syawal. Tidak boleh dia puasa Syawal kemudian dia mengakhirkan qadanya, maka dia tidak dapat keutamaan puasa satu tahun ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nabi SAW juga bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, barang siapa yang salat bersama imam, yaitu salat tarawih sampai imam itu pergi, yaitu sampai jamaahnya selesai, sampai tarawihnya selesai, maka dia terhitung salat semalam penuh. Ini sunnah, tapi sunnah yang muakkadah. Dinamakan tarawih itu sebagai istirahat. Kenapa? Karena biasanya salat malam itu di sepertiga malam terakhir. Ini dimajukan istirahat bagi kita, dimudahkan. Kemudian kita masih mau meninggalkannya, ya, kita rugi jamaah. Ya, kita tidak kuat salat semalaman penuh. Tapi dengan salat tarawih ini bersama imam, maka salat kita full, ya, dalam 1 malam. Berapapun rakaat yang diberikan imam. Apakah itu 11, apakah itu 23 atau lebih. Ya. Dan salat tarawih yang terbaik itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1. Ini yang menyesuai sunnah. Ya. Adapun 4, 4, 3 ini kurang menyesuai dengan sunnah. Maka jika bisa diterapkan 2, 2, 2 dan 1 terakhir. Ya, ini insyaallah yang lebih baik dan sesuai dengan sunnah. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan dari rezeki, kita perlu tahu Nabi SAW mengatakan, jika datang bulan Ramadan, ya, maka tunaikanlah umroh. Ya, tunaikanlah umroh. Karena pahala umroh di bulan Ramadan sebagaimana pahala haji. Ya. Umroh di bulan Ramadan itu sama seperti haji. Ya. Jika kita diberikan rezeki oleh Allah, maka tunaikan umroh ini. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, Nabi SAW juga mengatakan, man fatara sha'iman kana lahu mithla ajri. Barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa dikurangi pahala puasa atau pahala orang yang berpuasa tersebut. Apapun yang kita berikan, apapun yang bisa kita sumbangkan, sekecil apapun, sedikit apapun, seremeh apapun hal tersebut, walaupun hanya seteguk air untuk pembatal orang puasa, maka kita sudah mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak sekali amalan-amalan ibadah yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Ya, dari waktu subuhnya sampai waktu subuh lagi. Dari waktu sahurnya sampai sahur lagi. Semua itu adalah waktu-waktu amal. Waktu-waktu kita memaksimalkan ibadah. Dan maksimalkan. Dan istiqomahkan. Minta selalu sama Allah dari hari pertama bulan Ramadan, ya Allah, berikan hamba keistiqomahan, berikan hamba kemudahan dalam menjalankan ketaatan, jauhkan hamba dari hal-hal duniawi, ya, jauhkan hamba dari hal-hal yang memalingkan dari ibadah kepadamu, dekatkan hati hamba dengan Al-Quran, permudah hamba dalam ibadah, berikan hamba kelezatannya, dan berikanlah hamba ketakwaan dengan puasa ini.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Minta terus sama Allah. Ya, dari awal puasa sampai nantinya apa? Kita selesai dengan bulan puasa. Dan sambutlah puasa ini dengan penuh dengan kegembiraan. Ya. Ketika pemerintah sudah menentukan alhamdulillah hilal terlihat, kita ucapkan apa? Walhamdulillah. Ya, jangan ya besok udah tidak bisa makan. Jangan. Ya. Tapi apa? Alhamdulillah besok sudah mulai panen. Nah, aku ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin, astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.